Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanana Upalinda, NPM 1950262 dari kelas 19B. Di sini saya akan memaparkan materi dari teori ekonomi mikro 1 yang berjudul fungsi produksi dengan dua faktor produksi. Dalam analisis ini dimisalkan hanya ada dua faktor produksi yang dapat diubah-ubah penggunaannya di dalam proses produksi. Misalkan bahwa kedua faktor produksi tersebut dapat saling menggantikan. Misalnya faktor produksi X1 dapat menggantikan faktor produksi X2. Sebaliknya, X2 dapat menggantikan X1. Masalah yang dihadapi produsen atau pengusaha dalam kasus ini adalah kombinasi mana dari penggunaan dua faktor produksi itu yang memerlukan biaya terendah untuk menghasilkan suatu jumlah produk tertentu. Untuk menjawab masalah tersebut perlu pemahaman beberapa konsep. Yang pertama, isokuan atau isoproduk atau kurva produk sama. Yang kedua, daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Yang ketiga, isocost atau price line atau garis harga. Yang pertama ada isokuan atau kurva produk sama. Isokuan adalah kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua input variabel untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Sudah dijelaskan dalam tabel 5.3, yaitu disajikan contoh kemungkinan kombinasi penggunaan input X1 dan X2 untuk menghasilkan 100 unit output Y dan 150 output Y. Yang kedua yaitu ada daya substitusi marginal rate of technical substitution. Di atas telah dikemukakan bahwa kedua faktor produksi X1 dan X2 dianggap dapat saling menggantikan atau mensubstitusikan. Kemampuan mensubstitusi itu disebut daya substitusi marginal rate of technical substitution. Daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 didefinisikan sebagai jumlah penggunaan X2 yang harus dikurangi apabila terdapat penambahan penggunaan 1 unit X1 untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Untuk analisis meminimumkan biaya produksi perlu dibuat garis biaya sama atau garis harga isocost. Garis harga adalah garis yang menunjukkan beberapa kemungkinan dua faktor produksi, misal X1 dan X2 yang dapat diperoleh dari jumlah modal tertentu, misal M. Untuk membuat garis harga ini diperlukan data A, harga faktor-faktor produksi yang digunakan, dan 2. Jumlah modal yang disediakan untuk membeli faktor-faktor produksi yang diperlukan. Yang selanjutnya ada kombinasi dua input dengan biaya terendah. Persoalan least cost combination adalah menentukan kombinasi input mana yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produk yang ingin dihasilkan telah ditentukan. Dalam hal ini, pengusaha masih dapat menghemat biaya untuk menghasilkan produk tertentu selama nilai input yang digantikan atau disubstitusi masih lebih besar dari nilai input yang menggantikan atau yang mensubstitusi. Ada dalil least cost combination ini ternyata berhubungan erat dengan dalil
produksi optimum dalil keuntungan. Persamaan ini merupakan persamaan dalil Lesch-Cause combination seperti telah dijelaskan di muka bahwa dalil produksi optimum atau dikenal dengan dalil keuntungan sebagai berikut. Dengan demikian, dalil Lesch-Cause combination merupakan sisi kiri dari persamaan dalil keuntungan. Persoalan Lesch-Cause combination dapat pula diselesaikan dengan menggunakan grafik. Kombinasi input dengan biaya terendah ini secara garis dapat digambarkan sebagai berikut. Titik singgung P antara isocause dan isoquant merupakan titik kombinasi optimum karena pada titik itu terpenuhi syarat kecukupan, yaitu di mana daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 sama dengan perbandingan harga X1 dan X2. Apabila diketahui fungsi produksinya, persoalan Lesch-Cause combination dapat diselesaikan secara matematis. Misalkan diketahui fungsi produksi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan X1 2, X2 3, dan harga satuan X1 sama dengan 5.000 dan harga satuan X2 sama dengan 3.000. Tentukan kombinasi optimum untuk mencapai produk sebesar 100 satuan. Jawabannya, persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan memakai pertolongan Lagrange multiplier, sehingga bentuk fungsi tujuan objektif function menjadi sebagai berikut. Fungsi tujuan di atas dibaca minimumkan pengeluaran E untuk memakai faktor-faktor produksi X1 dan X2 dengan syarat tercapainya produk sebesar 100 satuan menurut fungsi produk yang dapat ditentukan. Agar fungsi E minimum, maka derivatif pertama dari fungsi tersebut terhadap X1, X2 dan harus sama dengan 0, sedang derivatif kedua harus positif. Jadi dengan kombinasi X1 sama dengan 1,45 dan X2 3,625, biaya produksi dapat diminimumkan untuk memproduksi 100 satuan produk. Biaya produksi tersebut adalah 5.000 kurung buka 1,45 ditambah 3.000 kurung buka 3,625 sama dengan 18.125. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.